الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin hadirat sidang jemaah salat Isya tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bersujud di hadapan Allah taala di Masjid Baitur Rahmah Kota Sidabak. Begitu juga sebaliknya, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mereka tidak pernah tahu bahwa Ramadan tahun ini mereka tidak bisa lagi ikut bersama kita. Mereka tidak pernah tahu bahwa ketika Ramadan tiba, ketika suara muazzin itu mengumandangkan azan dari masjid sebagai pertanda masuknya waktu sholat, mereka tidak pernah menduga bahwa mereka sedang sakit berbaring di rumah sakit umum daerah Kabupaten Siberut. Tidak ada yang tahu rencana Allah. Kita melihat hari ini berapa banyak saudara-saudara kita di bulan Ramadan, mereka ketika mendengar suara imam yang begitu mendai-dai, mereka di ruangan ICU dengan oksigen di hidungnya, tak bisa bernafas karena ketinggalan. Ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulufu famisa'im atyabu 'indallahi min rihil miski. Orang yang berpuasa, bau mulutnya lebih dicintai Allah daripada bau minyak kasturi. Orang yang berpuasa, Allah mengatakan bau mulutnya itu lebih berharga daripada minyak kasturi. Kita tahu minyak kasturi itu adalah sebuah minyak wangi yang mahal harganya. Tidak usah bicara minyak kasturi, kita berhenti di toko parfum Simpang 3, kita belilah parfum yang merek biasa. Itu harumnya berhari-hari baru hilang, apalagi minyak kasturi. Terlebih Allah sudah mengatakan lebih harum dari minyak kasturi bau mulut orang-orang yang berpuasa. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, namun ini jangan disalahpahami, ada makna filosofis di dalam. Saya suka mengkaji karena saya jurusan filsafat. Di balik hadis Nabi mengatakan bahwa lebih harum bau mulut orang yang berpuasa daripada minyak kasturi. Ini sebenarnya Rasulullah sedang mengatakan kepada kita, jaga olehmu kebersihan. Orang yang berpuasa wa yastaghfiru lahum, malaikat itu memohon ampun kepada Allah atas dosa mereka. Wa yastaghfirullahu lahum al-malaikah, malaikat itu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan wa yastaghfirullahu lahum wa yastaghfiru lahum al-hitan, bahwa makhluk yang di bawah laut berupa ikan itu minta ampun kepada kita orang yang berpuasa. Lebih kurang kalau saya tidak salah makna hadisnya, bahwa malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apa maknanya? Berbanyak doa di dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah syahrul du'a. Bulan Ramadan adalah syahrul ijabah, sayyidus syuhur. Bulan Ramadan bulan makbulnya doa, bulan diijabah doa kita, dan bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Bulan itu 12 bulan. Satu bulan di antaranya yakni bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, bulan yang merupakan raja penghulu di antara bulan-bulan lain. Maka jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasus bunuh diri disebabkan oleh
keinginan yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang hadir di depan mata, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa lebih baik digantung dirinya, bahwa lebih baik diminum baygon daripada terus-terusan hidup tapi menderita. Kenapa? Kurang doa kepada Allah. Padahal salah satu makna filosofis yang ada dalam Ramadan, Allah katakan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan gelar muttaqin, la'allakum tattaqun. Ujung dari surah Al-Baqarah 183, Allah mengatakan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surah yang lain, surah Al-Talaq, Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Andaikan kau sudah bertakwa kepada Allah, sudah benar ibadah, sudah benar cara meminta kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu kemudahan bagimu. Nah, kuncinya adalah doa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah pun mengancam dalam Al-Qur'an, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak berdoa atau yang sombong dalam beribadah kepada Allah, sungguh mereka akan diberikan neraka jahanam. Orang yang tidak meminta kepada Allah, mereka adalah orang yang sombong. Kalau kelebihan dari kasuri, datanglah kita salat berjamaah, salat zuhur di siang hari, enggak gosok gigi pula kita. Di samping kita orang yang sensitif penciumannya, yang mencium bau mulut kita, kebetulan makan sahur pakai jengkol dan peti, maka korban tetangga sebelah. Yang dimaksud Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu lebihan dari minyak kasuri, bukan berarti kita mempertahankan bau mulut kita. Bukan berarti kalau kita pahami secara tekstual, kita kumpulkan air liur, kita masukkan ke dalam botol lalu kita jadikan parfum. Bukan seperti itu yang dimaksud Nabi. Artinya jaga kebersihan kita. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, makanya ada juga orang bertanya, Ustaz, kita tidak boleh gosok gigi di siang hari bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Siapa bilang tidak boleh? Tidak ada yang melarang. Bahkan ada hadis yang khusus, hadis yang umum. Nabi pernah bersabda, laula asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak menunaikan salat. Maka kata Nabi, siwak itu menyikat gigi. Maka kita dianjurkan menyikat gigi ketika hendak hadir salat berjamaah, terlebih di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fantasiru fil ardh. Setelah engkau sholat, setelah engkau berdoa, silakan bertebaran di muka bumi Allah, dan engkau carikan bumi Allah, kau jemput yang pegawai, yang nelayan, yang tukang, pedagang, jemput rezekimu melalui asbab yang telah Allah jadikan sebagai bentuk usaha. Insya Allah hidup ini kita tenang, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup ini tanpa ada beban. Maka itulah yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Bayangkan, mulai dari sahur ketika azan subuh berkumandang, kita tidak boleh lagi makan nasi atau makan makanan apapun bentuknya. Kita tidak boleh lagi makan. Kenapa? Sudah saat tiba waktunya dilarang. Padahal nasi itu halal, kopi itu halal, rokok itu pun khilaf para ulama. Ada yang merokok, silakan merokok padahal. Tapi begitu azan subuh sudah tiba, maka dilarang semuanya. Tidak boleh. Begitu juga saat berbuka. Sebelum tiba azan maghrib, kita tidak boleh berbuka terlebih dahulu. Sebelum tiba azan maghrib, tidak boleh kita sentuh makanan itu padahal sudah halal. Apa maknanya? Letakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa yang kau miliki dalam diri. Kita juga melihat pulau kita Simelu, ini sengaja saya sampaikan. Nanti kalau saya diprotes tak apa-apa, saya siap insyaallah. Di Simelu ini pulaunya kecil, tapi koruptornya banyak kali. Beberapa terakhir ini ada yang sudah masuk penjara kasus korupsi. Kenapa? Heran gitu. Padahal pulau yang begitu kecil, kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Kenapa harus korupsi? Kenapa harus uang rakyat itu akhirnya berujung kita masuk ke dalam penjara? Kita bermewah-mewah, kita bangun rumah. Ini baru-baru ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita melihat pelanggaran syariat itu terjadi, akhir-akhir ini terlalu banyak.
Bumi syariat, negeri seram di Mekah yang katanya negeri 1000 para ulama, negeri 1000 masjid, tapi juga negeri 1000 warung kopi. Di mana-mana warung kopi. Main batu bulan Ramadan. Salah satu desa di wilayah kabupaten kita, tak usah disebut desanya, nanti di demo pula kita. Salah satu desanya sedang salat tarawih main batu di depan masjid pula. Itu kita sayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uang 100.000 satu orang seluruh warga desa Kota Sinabang. Kalau dijemput ke masjid maka diberikan 100.000 rupiah. Tapi kalau diantar ke rumah maka ia diberikan 50.000 rupiah. Saya yakin semua menjemput uang itu 100.000 tidak mau diantar ke rumah. Kenapa? Kalau diantar 50, kalau dijemput 100.000. Lalu kenapa pahala yang Allah janjikan di masjid bulan Ramadan kita tidak jemput, kita tidak tertarik? Allah katakan salat sunnah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya menjadi seolah-olah bagaikan wajib. Salat sunnah sebelum subuh rakaat al-fajr khairun, kata Nabi, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barang siapa lagi, kata Nabi, man salat subahi fi jama'ati, barang siapa yang salat subuh dengan cara berjamaah, faka'annama shallal laila kullaha, seolah-olah bagaikan salat sunnah sepanjang malam. Seolah-olah, kata Nabi, pahalanya bagaikan salat sunnah sepanjang malam. Sementara tarawih kita yang kita lakukan cuma 8 rakaat, tak banyak. Itu pun imamnya terlalu panjang ayatnya, habis gelisah makmum belakang. Terlalu panjang ayat. Kita semua mendapatkan gelar orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjaga diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam segala bentuk pelanggaran syariat yang kecil maupun yang besar. Jadilah kita semua pelopor